Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Loka Damayanti, absen 34 dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengatasi kondisi seseorang yang sudah sering kita tegur karena dia tidak berperilaku sopan. Sebelumnya, apa sih itu sopan santun? Sopan santun adalah sikap dan perilaku di sekitar kita yang telah ditetapkan oleh adat istiadat dan norma-norma yang telah berlaku. Mengapa sih kita harus berperilaku sopan santun? Karena dengan adanya kita berperilaku sopan santun, kita bisa merasakan bagaimana kita dihargai orang lain dan orang lain menghargai kita. Dan selain itu, kita juga bisa menjalin silaturahmi. Dengan adanya sopan santun, kita dapat memiliki banyak teman, banyak saudara, dan lain-lain manfaatnya. Namun pada akhir-akhir ini, banyak orang yang menganggap, apa sih pentingnya sopan santun? Apakah ada manfaat kita berperilaku sopan santun kepada orang lain? Rata-rata orang yang berpemikiran seperti itu ialah orang-orang yang memiliki nilai keagamaan yang kurang, atau maksud saya iman yang lebih rendah. Mengapa? Karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk tetap bertutur kata lembut walaupun kita memiliki rasa dendam, kita memiliki rasa iri terhadap orang lain. Namun, kita tetap harus menjaga sikap kita terhadap orang lain, dan itu dinamakan dengan sopan santun. Selain itu, sopan santun juga mengajarkan kita, karena bagi yang kita lebih muda, kita bisa menghargai orang yang lebih tua, dan orang tua juga akan menyayangi kita sebagai orang yang lebih muda dan mengerti kepada kita. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Dengan kata lain, maksud dari ayat tersebut adalah kita, dengan adanya sikap sopan santun kita kepada orang lain, maka kita bisa menuntun, kita bisa mengajak banyak orang untuk melakukan kebaikan. Selain itu, kita dilatih untuk bertutur kata yang lebih lembut, dan kita menghilangkan kata-kata yang kotor yang akhirnya menimbulkan rasa sakit hati di hati orang lain tersebut. Dalam organisasi, sopan santun sangat diutamakan, lebih pada ketika kita mengadakan suatu acara atau mengadakan pertemuan. Dengan adanya sopan santun, kita bisa mengetahui bagaimana sih orang lain menganggap kita, dan kita menganggap orang lain itu seperti apa. Dan dengan adanya sopan santun ini, kita bisa mengetahui bagaimana sih orang lain memandang kita ketika kita menyampaikan suatu aspirasi, dan mereka mendukung aspirasi kalian yang dengan tutur kata kalian yang lebih baik. Namun, jika dalam organisasi kita melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu sikap yang tidak sopan terhadap orang lain, anggota orang lain, maupun kepada tamu ketika ada acara, justru itu akan berdampak pada diri sendiri dan juga terdampak pada organisasi kalian. Kenapa? Jika salah satu bersikap kurang sopan, maka orang lain akan beranggapan, oh, semua anggota ini kayaknya kurang sopan karena mereka tidak memperhatikan, karena mereka tidak
peduli dengan orang lain, tidak menghargai, tidak menghormati tentang keadaan orang lain maupun pendapat orang lain. Makanya, dengan kata lain, kita sebagai anggota sama anggota yang lain, jika kita mengetahui ada masalah seperti itu, yang kita lakukan adalah pertama, kita harus menegurnya. Walaupun akhirnya pada awal peneguran akan dianggap remeh oleh dia, tapi kita terus untuk menegur agar tidak terjadi kejadian tersebut yang beranggapan bahwa kita semua dalam satu organisasi bersikap tidak sopan. Yang kedua, kita harus bisa menegurnya pada waktu yang tepat. Ketika hati dia masih buruk, kita jangan menegurnya, tunggu dia agak lebih tenang, tunggu dia lebih calm down, dan saat itulah kita bisa berbicara, kita bisa bagaimana, kenapa kamu bersikap seperti ini. Akhirnya dia akan menceritakan sehingga kita dapat menemukan solusi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.